Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bugar, salam sehat selalu dan semoga dalam lindungan Allah penuh keberkahan dan kebermanfaatan. Kali ini kita belajar bareng lagi dengan saya Dr. Feni Maya Lestari. Saya pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKPP. Kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama tentang kaitan antara rujukan emergensi dengan keselamatan pasien. Sudahkah kita mengutamakan patient safety? Materi ini adalah mengimplementasikan standar 3.3 layanan kegawat daruratan, standar 3.7 rujukan, dan standar 5.3 sasaran keselamatan pasien. Saya akan langsung membahas kasusnya, yaitu pasien Tuan S usia 61 tahun yang datang ke UGD Puskesmas jam 20.30, di mana diterima oleh 2 orang perawat dan dokter jaga yang bertugas on call. Pasien datang ke UGD Puskesmas karena mengeluh muntah lebih dari 10 kali sejak 2 hari. Pasien juga mengeluh sesak dan nyeri dada tembus ke punggung. Selain itu, pasien juga mengalami diare lebih dari 10 kali. Bila melihat keluhan utama muntah dan ada diare yang lebih dari 10 kali, serta ada nyeri dada yang biasanya mirip gejala gastritis akibat dari peningkatan asam lambung, maka seolah-olah kita menerima seorang pasien dengan keluhan sakit lambung atau gastritis. Pada beberapa kasus, perawat bisa jadi tidak menanyakan riwayat penyakit pasien dan pengobatannya. Perawat mungkin menduga bahwa pasien hanya mengalami gastritis karena keluhan diare dan muntah, atau gejala penyakit gastrointestinal lainnya. Demikian juga saat pasien dikonsultasikan ke dokter, bisa jadi keluhan nyeri dada hanya diartikan sebagai nyeri akibat asam lambung yang meningkat. Namun dengan kejelian perawat, saat pemeriksaan akan didapatkan riwayat penyakit yang lebih lengkap. Kebetulan pada saat itu, perawat demikian teliti untuk menanyakan riwayat pengobatan pasien. Ternyata pasien rutin berobat ke poli jantung dan mendapatkan obat-obat seperti ini. Jadi di sini ada Aspilet dan Clopidogrel. Ada Bisoprolol di sini ya. Baiklah, ini adalah obat-obatan spesifik untuk akut coronary syndrome. Jadi besar kemungkinan meskipun tidak ada pencatatan yang dapat dibaca dari pasien tentang diagnosa penyakit saat berobat ke poli jantung, namun dengan melihat obat-obatan yang tertera dalam kartu pengambilan obat ini, kemungkinan besar pasien adalah mengalami akut coronary syndrome, yaitu penyakit jantung koroner. Maka gejala-gejala yang dibawa pasien saat datang ini perlu digali, apakah memang pasien dalam perawatan dokter spesialis di sarana rujukan. Bila memang iya, maka wajib dicatat di rekam medis setiap kali pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Ini sebagai bentuk komunikasi dan koordinasi antara FKTP dengan FKTL. Namun dalam bukan hanya beberapa ya, namun dalam banyak kasus, teman-teman di FKTP sulit mendapatkan rujuk balik dari FKTL, di mana yang kita harapkan rujuk baliknya adalah berisi diagnosa yang ditulis oleh dokter spesialis dan tata laksana yang sudah diberikan. Akibatnya, seringkali FKTP kesulitan menindaklanjuti tata laksana dari FKTL yang mungkin dapat dikerjakan di FKTP. Contohnya, pasien diabetes seharusnya dapat ditangani di FKTP.
dengan rujuk balik, kemudian kita tindak lanjuti. Dan akibat dari ketiadaan rujuk balik itu, FKTP sulit mencatat riwayat penyakit pasien. Salah satunya yaitu seperti pasien Tuan S tadi yang datang dengan gejala-gejala gastrointestinal, namun ternyata ada penyakit utama yang tidak bisa kita hindari ya. Kita harus butuh perhatian yang ekstra, yaitu penyakit jantung koroner. Nah, untuk antisipasi tindak lanjut rujuk balik yang tidak didapatkan di FKTP, maka tetap teman-teman di FKTP perlu untuk melihat catatan yang tertulis di surat keterangan dalam perawatan atau SKDP setiap kali pasien meminta surat rujukan ulang. Disinilah kita akan melihat diagnosa, seharusnya ada ya diagnosa yang tertulis di SKDP, dan meminta kartu pengambilan obat dari pasien yang pasti dipegang oleh pasiennya. Kemudian kita catat obat-obatan apa saja yang diberikan di FKTL oleh dokter spesialis yang tertera dalam kartu pengambilan obat. Jadi meskipun kita tidak mendapatkan umpan balik berupa rujuk balik dari FKTL, kita tetap dapat melaksanakan tindak lanjutnya agar pasien tetap bisa kita pantau status kesehatannya di puskesmas kita atau di FKTP. Nah, pencatatan tindak lanjut rujuk balik dalam rekam medis ini kita catat diagnosa spesialistiknya beserta tata laksananya. Bila perlu, kita buat inventaris pasien rujukan vertikal, yaitu rujukan ke FKTL yang membutuhkan perhatian khusus seperti penyakit jantung, penyakit metabolik seperti diabetes, hipertiroid, dan lain-lainnya. Kepada semua pasien tersebut diberikan edukasi agar membawa semua surat keterangan yang berisi tentang riwayat penyakitnya, sehingga kita mudah untuk memberikan tindak lanjut. Kembali pada pasien Tuan S ini, kesimpulan dari pasien ini adalah pasien mengalami acute coronary syndrome dengan dyspnea dan diare akut non-dehidrasi. Rencana asuhannya adalah pemberian oksigen masker segera, kemudian kita pasang infus intravena, kemudian kita rencanakan pasien untuk dirujuk emergensi ke UGD fasilitas kesehatan tindak lanjut. Dan sebelum kita laksanakan rujukan, kita lakukan stabilisasi kepada pasien agar tidak terjadi perburukan di tengah proses rujukan. Baiklah, kita masuk kepada sasaran keselamatan pasien yang terkait dengan rujukan emergensi dan terkait juga rujuk balik ya. Yang pertama, ketepatan identifikasi pasien. Dalam kaitannya dengan pasien yang dirujuk, petugas wajib melakukan identifikasi pasien minimal dengan 2 cara, yaitu menanyakan nama lengkap dan menanyakan kartu identitas yang berisi tanggal lahir pasien. Selanjutnya, terkait komunikasi yang efektif, di sini petugas perlu melakukan, yaitu mencari status riwayat penyakit pasien melalui bentuk-bentuk umpan balik dari fasilitas kesehatan yang pernah menangani pasien. Jadi tidak terputus riwayat penyakit pasien, tetap kita perhatikan betul untuk menentukan rencana asuhan. Kemudian pada saat melakukan konsultasi on-call ke dokter jaga, kita gunakan form S-bar, sehingga hasil dari konsultasi on-call tetap kita catat di rekam medis. Kemudian saat melakukan rujukan ke FKTL, kita juga menggunakan form S-bar. Yang selanjutnya adalah ketepatan pemberian obat. Di sini, petugas perlu mendapatkan data tentang riwayat pengobatan pasien sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana asuhan. Itulah sebabnya tadi kenapa kita perlu mencari betul pasien ini sudah berobat kemana dan mendapatkan obat apa saja. Yang setelah datanya kita dapatkan, kita catat dan kita laporkan
Kemudian kita laporkan juga pemberian obat-obatan di UGD Puskesmas beserta jam terakhirnya kepada petugas penerima rujukan. Yang selanjutnya, sasaran keselamatan pasien adalah ketepatan prosedur dan lokasi operasi. Di sini petugas perlu memberikan tindakan stabilisasi dengan prosedur yang tepat. Kemudian untuk pencegahan infeksi, petugas wajib melaksanakan kepatuhan kebersihan tangan saat memberikan asuhan klinis. Dan yang terakhir, mengurangi risiko jatuh. Di sini petugas wajib melakukan screening risiko jatuh pada saat pasien melakukan prosedur triase dan stabilisasi pasien. Kemudian, pencegahan jatuh pada saat proses transfer pasien dari UGD ke ambulan dan dari ambulan ke sarana fasilitas rujukan. Kemudian memastikan semua sarana prasarana dalam kondisi baik sehingga terjamin dari resiko jatuh. Begitulah teman-teman bentuk implementasi sasaran keselamatan pasien pada pemberian asuhan dalam pelayanan kegawat daruratan dan rujukan emergensi. Terima kasih atas atensinya dan terus semangat belajar. Untuk teman-teman yang ingin belajar intensif dengan saya, bisa bergabung di grup WhatsApp Zoom UKP Dr. Feni. Silakan teman-teman email ke akreditasi.pkmfeni@gmail.com. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.